Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Inaedu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan merangkum materi lagi, yaitu mata pelajaran IPA kelas 8 SNPMTS sederajat, bab 2 tentang struktur dan fungsi tubuh makhluk hidup, bagian kedua tentang sistem pernapasan dan ekresi. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun tujuan pembelajarannya, maka murid diharapkan mampu menjelaskan struktur dan fungsi organ-organ penyusun sistem pernapasan manusia. Yang kedua, mendeskripsikan proses pernapasan pada manusia. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi gangguan dan penyakit pada sistem pernapasan. Yang keempat, dapat menjelaskan struktur dan fungsi organ-organ sistem ekresi. Yang kelima, kalian diharapkan dapat mendeskripsikan proses pembentukan urin. Yang keenam, kalian diharapkan dapat menjelaskan cara menjaga kesehatan sistem pernapasan dan ekresi. Mari kita bahas dari sub yang A, yaitu sistem pernapasan. Pengertian sistem pernapasan adalah sistem organ yang berfungsi melakukan pertukaran gas, yaitu mengambil oksigen O2 dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida, yaitu CO2, serta uap air hasil metabolisme tubuh. Oksigen sangat dibutuhkan sel tubuh untuk menghasilkan energi melalui proses respirasi sel. Fungsi sistem pernapasan. Fungsi utama sistem pernapasan meliputi mengambil oksigen dari udara, mengeluarkan karbon dioksida, menghasilkan energi melalui respirasi sel, menjaga keseimbangan kadar oksigen dan karbon dioksida dalam darah, serta membantu proses berbicara dan membantu penciuman. Organ-organ sistem pernapasan diantaranya hidung. Fungsi hidung adalah jalan masuknya udara, terus juga menyaring debu dan kotoran dengan rambut hidung dan lendir, menghangatkan udara, serta melembabkan udara. Organ sistem pernapasan yang kedua adalah faring atau tekak, merupakan saluran penghubung rongga hidung menuju laring. Fungsinya yaitu jalur udara menuju paru-paru, persimpangan saluran makanan dan udara. Organ yang ketiga adalah laring, yaitu pangkal tenggorokan. Fungsinya tempat pita suara, terus mengeluarkan aliran udara menuju trakea. Di bagian atas laring terdapat epiglotis yang menutup saluran napas saat menelan. Yang keempat adalah trakea, yaitu batang tenggorokan. Fungsinya menyalurkan udara menuju paru-paru. Dindingnya memiliki cincin tulang rawan agar tetap terbuka. Yang berikutnya adalah bronkus. Bronkus adalah cabang trakea menuju paru-paru kanan dan kiri. Yang keenam adalah bronchiolus, yaitu bronchiolus merupakan percabangan bronkus yang lebih kecil. Yang berikutnya adalah alveolus. Alveolus adalah kantung udara yang menjadi tempat pertukaran gas. Di alveolus terjadi oksigen masuk ke darah, karbon dioksida keluar dari darah. Yang berikutnya adalah paru-paru. Paru-paru merupakan organ utama sistem pernapasan. Paru-paru kanan memiliki 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 lobus. Mekanisme pernapasan diantaranya ada inspirasi atau menghirup napas, terjadi ketika diafragma berkontraksi, rongga dada membesar, tekanan udara dalam paru-paru menurun, serta udara masuk ke paru-paru. Mekanisme pernapasan yang kedua adalah ekspirasi, yaitu menghembuskan napas, terjadi ketika diafragma relaksasi, rongga dada mengecil, tekanan udara meningkat, serta udara keluar dari paru-paru. Jenis pernapasan itu ada 2, yaitu ada pernapasan dada dan juga ada pernapasan perut. Pernapasan dada menggunakan otot antar tulang rusuk, sedangkan pernapasan perut menggunakan diafragma. Yang keenam, gangguan sistem pernapasan. Beberapa gangguan yang sering terjadi diantaranya ada asma. Nah, asma ini yaitu merupakan penyempitan saluran pernapasan sehingga penderita sulit bernapas. Yang kedua, influenza, yaitu infeksi virus pada saluran pernapasan. Yang ketiga adalah bronkitis, yaitu peradangan bronkus. Yang keempat yaitu pneumonia, yaitu infeksi paru-paru yang menyebabkan alveolus berisi cairan. Yang kelima adalah tuberkulosis atau TBC, yaitu infeksi bakteri pada paru-paru. Yang keenam adalah emfisema, yaitu kerusakan alveolus sehingga pertukaran gas terganggu. Cara menjaga kesehatan sistem pernapasan, diantaranya tidak merokok, menggunakan masker di lingkungan berdebu, berolahraga secara rutin, mengkonsumsi makanan bergizi, menjaga kebersihan lingkungan, serta menghindari polusi udara. Subpembahasan yang kedua adalah sistem ekresi atau sistem pembuangan.
Pengertian sistem ekresi adalah sistem organ yang berfungsi mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Jika zat sisa tidak dikeluarkan, maka tubuh dapat mengalami gangguan kesehatan. Organ-organ ekresi diantaranya ada ginjal. Ginjal merupakan organ utama sistem ekresi. Jumlah ginjal manusia ada 2. Fungsi ginjal yaitu dapat menyaring darah, membentuk urin, mengatur kadar air, mengatur keseimbangan garam mineral, serta mengatur pH darah. Bagian-bagian dari ginjal diantaranya ada korteks atau kulit ginjal, medula, sumsum ginjal, pelvis, rongga ginjal, serta unit penyusun ginjal disebut nefron. Proses pembentukan urin diantaranya ada 3 tahap. Tahap yang pertama disebut juga dengan filtrasi atau penyaringan, terjadi di glomerulus. Hasilnya disebut urin primer. Tahap yang kedua adalah reabsorpsi, yaitu penyerapan kembali. Zat-zat yang masih diperlukan tubuh diserap kembali, misalnya air, glukosa, asam amino, dan garam mineral. Tahap yang ketiga adalah augmentasi atau sekresi, penambahan zat sisa ke dalam urin sehingga terbentuk urin sesungguhnya. Urin mengandung air, urea, garam mineral, asam urat, serta kreatinin. Saluran pernapasan urin, urutan saluran urin diantaranya mulai dari ginjal, lanjut ke ureter, kandungan kemih, dan uretra. Organ ekresi lain diantaranya ada kulit, menghasilkan keringat, fungsinya untuk mengatur suhu tubuh, mengeluarkan air, garam, dan sedikit urea. Yang kedua adalah paru-paru, yaitu untuk mengeluarkan karbon dioksida, uap air. Yang ketiga adalah hati, fungsi dari hati yaitu menetralkan racun, menghasilkan empedu, serta mengubah amonia menjadi urea. Yang keenam adalah gangguan sistem ekresi. Nah, gangguan sistem ekresi diantaranya ada batu ginjal, terjadi karena pengendapan garam mineral. Yang kedua adalah nefritis, yaitu peradangan ginjal. Yang ketiga gagal ginjal, yaitu ginjal tidak mampu menyaring darah secara optimal. Yang keempat diabetes mellitus, yaitu kadar gula darah tinggi sehingga glukosa ikut keluar bersama urin. Yang kelima adalah albuminuria, yaitu urin mengandung protein akibat kerusakan ginjal. Cara menjaga kesehatan sistem ekresi diantaranya minum air putih yang cukup, tidak menahan buang air kecil, mengurangi makanan tinggi garam, berolahraga secara teratur, menjaga kebersihan organ reproduksi, serta mengkonsumsi makanan bergizi. Hubungan sistem pernapasan dan ekresi. Kedua sistem bekerja sama menjaga keseimbangan tubuh, atau disebut juga dengan homeostatis. Sistem pernapasan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Sistem ekresi mengeluarkan urin, keringat, dan zat sisa metabolisme lainnya. Keduanya membantu menjaga kesehatan tubuh serta keseimbangan cairan dan zat kimia. Nah, di sini ada aktivitas percobaan sederhana. Percobaan yang pertama mengamati frekuensi pernapasan. Alatnya adalah dengan menggunakan stopwatch. Langkahnya, hitung jumlah napas selama 1 menit saat istirahat. Lakukan aktivitas fisik ringan selama 2-3 menit. Hitung kembali jumlah napas. Nah, kesimpulannya, aktivitas fisik meningkatkan kebutuhan oksigen sehingga frekuensi pernapasan bertambah. Percobaan yang kedua yaitu mengamati keringat. Langkahnya, lakukan olahraga ringan, amati keluarnya keringat. Nah, kesimpulannya, kulit berfungsi sebagai organ ekresi sekaligus membantu mengatur suhu tubuh. Kesimpulannya, sistem pernapasan berfungsi mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida agar tubuh memperoleh energi untuk menjalankan aktivitas. Organ penyusunnya meliputi hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Sementara itu, sistem ekresi berfungsi membuang zat sisa metabolisme melalui ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Proses pembentukan urin berlangsung melalui tahap filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Menjaga kesehatan kedua sistem ini sangat penting, antara lain dengan menerapkan pola hidup sehat, berolahraga, mengkonsumsi makanan bergizi, mencukupi kebutuhan air putih, serta menghindari kebiasaan yang dapat merusak organ tubuh seperti merokok. Sekian dan terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.